Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam visualnya kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Mungkin susahnya oke itu ya fundamental internet of things IoT teori dan aplikasi. Pengantar dan definisi IoT. Internet of Things fisika sumber IoT adalah konsep yang berhubungan pada fisik seperti sensor, kendaraan, wearable, dan peralatan rumah tangga ke internet, sehingga dapat mengumpulkan data. IoT tidak hanya menghubungkan perangkat, tetapi juga memanfaatkan data yang dihasilkan untuk menciptakan sistem yang cerdas, terintegrasi, dan mampu mengotomatisasi tugas sehari-hari. Misalnya, contohnya kita memantau obat jantung atau aktivitas fisik, lalu mengirimkan datanya di ponsel untuk analisis kesehatan. Ruangan kita dapat menyesuaikan suhu dan cahayaan berdasarkan preferensi pengguna. Sementara lembaga kita berkomunikasi untuk menghindarkan kecelakaan. Dengan ini, data yang dikumpulkan digunakan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan di berbagai sektor seperti kesehatan, industri, dan transportasi. Namun, tantangan seperti keamanan, privasi, dan interoperabilitas perlu diperhatikan dalam implementasinya. Pengembangan dan relevansi IoT di era digital. IoT telah berkembang pesat sering kemajuan teknologi digital seperti internet yang lebih cepat, komputasi awal, dan kecerdasan buatan atau AI. Peralatan ini memungkinkan lebih banyak perangkat dapat terhubung dan berinteraksi dengan lancar. IoT telah mengubah berbagai sektor, dari industri, otomatisasi produksi dan pemeliharaan prediktif, kesehatan seperti memantau pasien jarak jauh, hingga transportasi seperti sistem navigasi dan kendaraan otonom. Di era sehari-hari, perangkat mobilitas seperti lampu dan termostatik otomatis memberikan kenyamanan dan efisiensi energi. Dalam transportasi digital, IoT berperan penting dengan menciptakan proses yang lebih efisien, menurunkan biaya operasional, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, kota pintar menggunakan IoT untuk manajemen tugas yang lebih, sehingga kehidupan perkotaan menjadi lebih mudah dan nyaman. Penerapan IoT dalam kehidupan nyata. IoT telah diimplementasikan di berbagai bidang dengan memberikan solusi inovatif. Contohnya, poin pertama, sektor manufaktur. IoT mengatasi secara real time untuk pemeliharaan prediktif, mengurangi runtime, dan meningkatkan efisiensi. Poin kedua, sektor kesehatan. Perangkat medis yang terhubung memungkinkan pengetahuan pasien jarak jauh, mendukung penanganan cepat dan akurat. Untuk poin ketiga, sektor transportasi seperti kendaraan pintar, komunikasi dengan orang lain, dan infrastruktur, meningkatkan keselamatan dan membantu menghindari kemacetan. Dan juga bermanfaat implementasi IoT. Implementasi IoT memberikan berbagai manfaat utama antara lain. Pertama, peningkatan efisiensi operasional. IoT memberikan otomatisasi proses, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Data kita dari perangkat penghubung membantu organisasi membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat.
mengurangi biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas. Yang keempat, pemeliharaan prediktif. Dengan pemantauan kondisi perangkat, IoT dapat mendeteksi masalah lebih awal, mengurangi downtime dan kerusakan yang tidak terduga. Meningkatkan pengalaman pengguna di smart home atau di smart city. IoT meningkatkan kenyamanan dan keamanan, memberikan pengalaman hidup yang mulai bagi pengguna. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi IoT. Implementasi IoT menghadapi beberapa tantangan, itu interoperabilitas perangkat dan produsen serta tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, kompleksitas integrasi, mengintegrasikan IoT dengan sistem yang sudah ada, memerlukan keterampilan teknis dan biaya tinggi. Ketiga, kebutuhan jaringan yang ada, koneksi internet yang stabil sangat penting untuk kinerja perangkat IoT. Keempat, keamanan. Perangkat IoT rentan terhadap serangan cyber, memerlukan perlindungan data yang kuat dan kelima, privasi. Pengumpulan data yang luas menimbulkan kekhawatiran data penggunaan data pribadi. Peran IoT dalam distribusi. IoT berfungsi sebagai pengumpul data dalam sistem informasi dengan menggunakan berbagai perangkat yang memandang kondisi secara detail. Pertama yaitu pengumpulan data. Perangkat IoT seperti sensor mempunyai mesin, lingkungan, dan proses yang berlangsung. Kedua, monitoring dan pengawasan. IoT memungkinkan pemantauan kondisi secara langsung, misalnya sensor pada mesin dapat melaporkan suhu sehingga teknisi bisa segera menangani masalah. Ketiga, analisis data detail. Data yang dikumpulkan dapatnya analisis secara langsung, membantu mengambil cepat contoh sensor tanah pertanian, memberikan informasi kelengkapan tak pernah verifikasi. Yang keempat, otomatisasi proses. Itu menampung otomatisasi sama sistem pendingin udara dan penyesuaian suhu secara otomatis berdasarkan dari sensor lingkungan. Hubungan antara IoT dan OT. Oke. Teknologi informasi IoT, teknologi operasional OT, dan IoT atau Internet of Things memiliki hubungan yang erat dalam menciptakan sistem yang terintegrasi. Yang pertama, fokus IoT. IoT lebih berfokus pada pengenalan data, sistem komputer, dan jaringan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan menyimpan dan menganalisis data. Yang kedua, fokus IoT. IoT berfokus pada komputer mesin dan proses fisik seperti produksi dan operasi industri. Ini mencakup perangkat dan sistem yang berperan fisik. Poin ketiga, peran IoT. IoT berfungsi sebagai hubungan antara IoT dan OT, memungkinkan perangkat fisik seperti OT untuk mengirimkan data ke sistem IoT untuk analisis dan mengambil keputusan. Contoh, di smart factory, sensor IoT masih mengirimkan data ke sistem IoT. Data dianalisis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi downtime. Jadi kaitannya arsitektur dasar IoT. Arsitektur dasar sistem terdiri dari berbagai komponen utama yang bekerja sama untuk membuat dan menggunakan data. Yang pertama itu sensor adalah perangkat yang mengumpulkan data dan membuat seperti suhu, lembaga, atau gerakan dalam titik awal dan siswa. Yang kedua, gateway berfungsi sebagai penghubung antara sensor dan cloud yang mentransmisikan data yang kepada sensor dan cloud untuk penyimpanan dan analisis. Ketiga itu
untuk memberi wawasan berguna. Data yang dianalisis dapat digunakan oleh pengambil keputusan yang perangkat X melakukan pemrosesan manual data sedemikian rupa ini mengurangi tadi saya akan mengajak pada jaringan sehingga data yang penting dapat diproses dengan cepat. Pengantar dari programan sebuah cerita komputer kecil yang sesuai oleh pengendalian sistem IT. Komputer dapat diprogram untuk mengontrol perangkat elektronik dan menjalankan tugas tertentu. Peran komputer dalam mengontrol perangkat IoT dengan menjalankan program pasang. Dia membuka data dari sensor, memproses informasi, dan mengirimkan perintah ke perangkat lain. Contohnya, beberapa mikrokontroler yang sering digunakan oleh komputer perangkat IoT dan lain yaitu Arduino, Raspberry Pi, ESP32. Arduino populer untuk project DIY, pemula. Raspberry Pi lebih kuat, cocok untuk proyek yang memerlukan komputasi tinggi. ESP32 dikenal dengan karena konektivitas lainnya Bluetooth ideal untuk aplikasi IT atau rumah. Jenis-jenis mikrokontroler yang digunakan IT dengan kepentingan mikrokontroler IT. Yang pertama itu Arduino. Kelebihannya itu mudah digunakan, ideal untuk pemula, kekurangannya pengaturan terbatas, konektivitas tidak selalu ada, serta aplikasi pengendali yang otomatis. Raspberry Pi kelebihannya pemrosesan tinggi, bisa menjalankan sistem operasi, kekurangan persepsi yang tinggi dan biroid. Contoh aplikasinya itu media center atau server. ESP32 kelebihannya web dan Bluetooth bawaan dan efisien, kekurangannya lebih sulit diprogram. Contoh aplikasi sensor lingkungan terhubung. Perbandingan pemrosesan Raspberry berbeda ESP32 berbeda yang itulah ya pengembangan modal warni ESP32. ESP32 adalah mikrokontroler populer yang untuk IoT yang mendukung konektivitas lainnya atau secara integrasi. Spesifikasi teknis prosesor telepon sudah 200 ya, mempunyai 520 GB RAM dan 4 MB flash NVIDIA. Teknologi yang dibayar yang dapat diperoleh untuk web fungsi komputer menggunakan ESP32 itu harga terjangkau yang berbanding dengan mikrokontroler yang lain yang tidak cukup mahal. Konsumsinya rendah dan kompatibilitas yang baik. Koneksi hardware dengan ESP32 pembelajaran dengan berbagai sensor dan aktuator. Menggunakan sensor kalau sesuatu melakukan hati sebelah sambungan dengan data sesuatu salah satu dan supaya pada ESP32 yang berusaha mengambil posisi ke 5P dan JNE dengan ESP32. Kedua menggunakan komputer untuk misalnya PC kurang menggunakan misalnya juga sepeda online untuk menggunakan ESP32 sama kontrol dan CPU di ESP32 hubungan antara keping dan tertendak melalui resistor. Instalasi dan termasuk software Arduino ini. Langkah instalasinya ini dan untuk ESP32
Yang pertama standar ini unduh dan install terbuka manager di file preferences terbuka yuk ini di additional manager ya, lalu install PSP kedua buka tool board manager cari PSP kedua dan install board PSP kedua tool board dashboard PSP yang digunakan kelima install library untuk library program untuk atas sudah terbuka kemudian library dengan PSP di luar dengan platform yang menggunakan penggunaan aplikasi yang mudah tanpa banyak pengalihan. Pertama install library blank buka menu ketik sketch import library manage libraries cari dan install library penggabungan SP kedua basic pada akun baru basic dapatkan token dan masukkan ke dalam model gabungan SP kedua ke wifi menggunakan kredensial dengan anda. Berikutnya contoh proyek sederhana menggunakan SP kedua. Contoh proyek itu monitoring semua dan pengembangan ruangan. PSPC menggunakan sensor DHT11 untuk membaca sumber dan kelengkapan data ditampilkan di aplikasi Blink secara digital. Kemudian itu SPO sensor DHT11 network dan tablet network kemudian smartphone dengan aplikasi Blink menggunakan itu bisa hardware kemudian PCC JND dan data sensor GPU SP 13 setup Blink tamu widget display untuk menunjukkan data sumber dan kelengkapan membaca kerja serta membaca data dan mengirimkan ke SPD luar dan terjadi aplikasi Blink untuk tampilkan manfaatnya untuk menata sumber dan kelengkapan sejak jauh melalui smartphone. Software Blink dan contoh proyek IT. Blink adalah aplikasi yang memudahkan pengguna dalam membuat dan terbuka untuk perangkat IT platform banyak body. Kita pertama feature interface aplikasi data proyek itu setelah rumah SP di ruang deteksi gerakan dan mulai semua deteksi smartphone monitoring semua data semua dari sensor aplikasi Blink secara detail dan Blink tampilkan widget tombol untuk perangkat widget display untuk menampilkan sensor mengatur code computing ramai IoT. Code computing adalah teknologi penyimpanan dan pemrosesan data di sektor jarak jauh. Pentingnya IT yaitu menyimpan dan menganalisis data besar dari perangkat IT memungkinkan akses dan kontrol dari mana saja, contohnya layanan cloud untuk IT. KPS IT menyediakan pemrosesan data IT. Microsoft Azure IoT mendukung analisis data dan integrasi AI. Google Cloud IoT fokus pada keamanan data IoT. Layanan dan model cloud computing atau IoT. Pertama itu software as a service untuk set. Contoh aplikasi data itu basis web kelebihan hubungan tidak formal infrastruktur pengukurannya fitur terbatas pada jenis media. Kedua platform as a service contohnya platform untuk aplikasi IT seperti iOS Lambda. Kelebihannya mudah dikembangkan aplikasi kekurangan termasuk pada platform yang yang ketiga itu infrastruktur as a service. Contohnya server virtual untuk penyimpanan data IT, kelebihannya menggunakan infrastruktur, kekurangannya pengelolaan yang lebih sulit. Deployment layanan cloud computing atau IoT. Proses deployment
kalau nggak pernah selesai diklar yang dengar nggak pernah. Oke, dari pengatur infrastruktur pilih yang itu semua sebagai AWS, Azure, atau Google. Kalau itu juga saya diklar, kita perangkat IoT dapat menghubung ke mengenai protokol seperti MQTT, keamanan, pelanggan, enkripsi, dan autentikasi untuk melindungi data. Aman deployment itu melakukan jaringan, perhatikan respons cepat antara perangkat sistem dan keamanan, proteksi terhadap serangan cyber dan attacks. Kasusnya itu implementasi sistem monitoring energi yang mengatur untuk menyimpan dan menganalisis data dan sensor dasar energi dengan perangkat. Protokol komunikasi yang IoT yaitu MQTT itu message query dan micro transport, protokol komunikasi yang ringan dan dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Terbatas untuk hubungan data secara berkelanjutan. HTTP itu hypertext transfer protokol proses web yang membayangkan untuk komunikasi data yang korek. Awalnya dipakai untuk proses data besar, namun kurang efisien untuk perangkat IoT data yang rendah. Kedua, COAP Construct Application Protocol khusus untuk perangkat dengan sumber terbatas seperti HTTP tetapi dengan dirancang untuk transmisi data dan energi dalam aplikasi IoT. Sudah kasus implementasi protokol IoT contohnya menggunakan suhu dengan MQTT. Data suhu dari sensor dikirim ke cloud menggunakan MQTT. Penggunaan bandwidth rendah dan koneksi lebih stabil cocok untuk pengetahuan data yang bisa berubah. Keuntungannya MQTT lebih efisien dibanding HTTP untuk data tidak mengurangi khususnya itu. Perbandingan protokol HTTP dan MQTT kecepatan itu HTTP lebih cepat dalam pengiriman data lebih MQTT menggunakan mekanisme ternyata MQTT lebih cepat untuk diakses terdekat. MQTT lebih unggul dalam aplikasi IoT yang membutuhkan komunikasi cepat dan daya. Tantangan keamanan IoT. Tantangan keamanan IoT itu kelemahan perangkat karena seringkali tidak tahu sistem keamanan itu mengenai perkembangan sama data yang ditransmisikan dapat disalahgunakan atau dimodifikasi. Privasi pengumpulan data dan mengenai risiko privasi contoh serangan seperti serangan tinggi DOS besar-besarnya melibatkan perangkat IoT. Strategi keamanan atau IoT. Strategi dan proteksi terbaik keamanan IoT itu enkripsi data, yang kedua atau autentikasi dan otorisasi. Yang ketiga yaitu penggunaan cara berkala, yang keempat yaitu segmentasi jaringan. Untuk enkripsi data, gunakan enkripsi end-to-end untuk melindungi data selama transmisi antara perangkat dan cloud, mencegah penangkapan oleh pihak yang tidak berwenang. Kedua, autentikasi dan otorisasi terlaku mempunyai verifikasi kuat seperti penggunaan verifikasi digital atau autentikasi dua faktor untuk memastikan hanya perangkat dan pengguna sah dapat mengakses sistem. Dengan penggunaan secara berkala, perangkat ini harus diperbarui secara rutin untuk mempunyai cara sama yang baru ditemukan. Bukan segmentasi jaringan. Kesalahan dari IoT dari jaringan utama membatasi dan memperluas mencegah terjadi pelanggaran keamanan. Arsitektur keamanan IoT komponen utama arsitektur keamanan IoT itu firewall mengatur aktivitas jaringan memerlukan akses yang terdasar dan mencegah serangan dari luar. Informasi deteksi intrusi itu IDS memantau teknik jaringan untuk mendeteksi dan merespons dengan sebagai cara detail. Kita mengikuti kementerian dasar akses PDM, mengolah akses pengguna dan
dan perangkat tersebut ya, mencegah penyalahgunaan akses. Yang keempat, secara keamanan itu menentukan aksi antara keamanan dan daripada IoT dan infrastruktur untuk memastikan keamanan setiap lapisan. Kita cara kemudian akses untuk memahami IoT dan kuat-kuat. Untuk mengulangi SPD2 dengan listrik yang akan sederhana dan terhubung pada SPD2 dan menghubungkan data ke listrik dengan dan melakukan grafik totalitas. Tujuannya melatih pemahaman tentang bagaimana data dan pengalaman dikumpulkan dan proses dan ditambahkan bahasa serta cara pemanfaatan data tersebut dalam aplikasi yang praktis. SP disamakan XP kalau menghubungkannya itu buat akun XP dan membuat channel baru untuk data kedua konfigurasi SP yang maksudnya API dari XP dalam kode penyebaran penghubungan data. Yang ketiga visualisasi data dan terus dengan program SP yang akan dikirimkan dan ditampilkan secara visual di spek standar perhatian data tanpa mengirim data seluruh dan melakukan dan sensor data 11 dalam SPD2 dan monitor dua sambung tidak seperti spek teknologi dan spreadsheet. Cara mengintegrasi SPD2 dengan spreadsheet menggunakan spreadsheet buat spreadsheet konfigurasi pengumuman data dari SPD2 kemudian menggunakan spreadsheet Google X menggunakan spreadsheet dari server DLT. Yang kedua konfigurasi SPI SPI kedua untuk menentukan data sensor secara lakukan hasil sensor bisa suhu atau kemampuan tercatat secara dan di spreadsheet memudahkan analisis data atau visualisasi data. Bagi kesimpulannya istilahnya menggunakan perangkat dan graf interaktif itu akan berlagak fisik komunikasi dengan cloud, fasilitasi penguatan dan pengendalian dan pengolahan data secara real-time. Yang perlu keamanan supaya keamanan utama adalah produktivitas yang paling tinggi. Aspek keamanan menjadi concern untuk dan serta mencegah serangan cyber. Potensi inovasi pada masa depan. China melakukan inovasi yang luas di berbagai sektor, misalnya smartphone dan juga smart city yang dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional dan saran dan penciptaan pengembangan keamanan, pengembangan edukasi diri mereka mengenai praktik keamanan termasuk mengenai dan autentikasi lingkungan. Yang kedua, eksplorasi teknologi baru untuk perlengkapan penting untuk mengikuti perkembangan terbaru teknologi digital. Yang ketiga, serta memanfaatkan langsung dan baru. Yang ketiga, kolaborasi antara sektor diperlukan kolaborasi antara industri dan pemerintah menciptakan standar terbatas memastikan bahwa memperkuat sistem IT. Yang keempat, uji coba proyek IT. Cobalah melakukan proyek-proyek kecil mulai SPD2 dan melakukan untuk memenuhi kebutuhan IT dan bagaimana perangkat dapat terintegrasi dengan sistem lainnya. Baik, sampai sini saja presentasi saya.